Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang khusus untuk membahas tenaga endogen, yakni tenaga tektonisme. Nah, jika telah siap, maka mari kita membahas lebih lanjut. Tektonisme adalah tenaga biologi yang berasal dari dalam bumi yang dengan arah vertikal atau horizontal yang mengakibatkan perubahan letak lapisan batuan. Proses tektonisme menghasilkan lipatan dan patahan baik dengan ukuran kecil maupun ukuran besar. Nah, tektonisme berdasarkan kecepatan gerak lurus dan luas daerah terbagi menjadi dua gerakan, yakni pertama gerakan epirogenetik dan kedua gerakan orogenetik. Nah, gerak epirogenetik adalah atau yang bisa disebut dengan istilah gerak pembentuk kontinen atau benua, yakni gerakan yang mengakibatkan naik dan turunnya lapisan permukaan bumi. Gerak epirogenetik berlangsung lama dan relatif lambat dan terjadi pada daerah yang luas. Nah, tanda-tanda yang jelas dari gerak epirogenetik dibedakan menjadi dua. Yang pertama yakni gerak epirogenetik positif dan yang kedua gerak epirogenetik negatif. Nah, mari kita membahas terlebih dahulu gerak epirogenetik positif. Nah, gerak epirogenetik positif atau perubahan permukaan laut positif yakni gerak yang mengakibatkan turunnya permukaan bumi sehingga kelihatannya air laut naik. Selanjutnya yakni gerak epirogenetik negatif. Nah, apa itu gerak epirogenetik negatif atau bisa juga disebut dengan perubahan permukaan laut negatif, yakni gerak dengan naiknya suatu daratan pada permukaan bumi sehingga kelihatannya air laut itu turun. Nah, sebagai contoh dari gerak epirogenetik negatif yakni seperti terangkatnya Pulau Timur dan terangkatnya Pulau Buton. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang apa itu gerak epirogenetik, baik positif dan negatif, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak orogenetik. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang apa itu gerak epirogenetik, baik positif dan negatif, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak orogenetik. Nah, gerak orogenetik yakni gerakan kulit bumi yang lebih cepat dari gerak epirogenetik. Nah, gerak orogenetik terjadi pada wilayah yang sempit. Nah, gerak orogenetik dapat menghasilkan pegunungan lipatan dan pegunungan patahan. Nah, lipatan atau fault adalah bentukan permukaan bumi yang berbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena efek dari atau pengaruh dari tenaga endogen dengan arahnya yang mendatar dan dua arah saling berlawanan, sehingga membuat lapisan-lapisan batuan menjadi terlipat. Dalam proses lipatan, ada permukaan bumi yang turun dengan dinamakan syncline dan ada permukaan bumi yang naik yang dinamakan anticline. Nah, yang pertama yakni lipatan tegak atau symmetric fault adalah lipatan yang memiliki posisi bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang lipatan. Bidang sumbu tersebut membagi syncline dan anticline sama besar atau juga disebut dengan simetris. Lipatan tegak dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dua sisi dengan seimbang. Berikut ilustrasi dari lipatan tegak atau symmetric fault. Yang kedua yakni lipatan miring atau asymmetric fault. Lipatan miring adalah lipatan tegak yang memperoleh tekanan secara terus-menerus sehingga bentuknya tidak lagi tegak, yakni dengan miring di salah satu sisinya. Lipatan miring terjadi karena adanya dorongan yang kuat dari salah satu sisi sehingga menghasilkan ketampakan salah satu sisi, yakni dengan yang lebih curam. Berikut ilustrasi dari lipatan miring atau asymmetric fault. Nah, yang ketiga yakni lipatan rebah atau overtune fault. Lipatan rebah atau overtune fault yakni lipatan yang memiliki
bentuk landai seperti benda yang merebah. Penyebab lipatan ini yaitu karena adanya dorongan yang secara melintang dari satu arah. Nah, berikut ilustrasi dari lipatan rebah atau overturned fault. Yang keempat yakni lipatan sesar sungkup atau overthrust. Nah, lipatan sesar sungkup yakni kelanjutan dari lipatan rebah yang mendapatkan dorongan secara terus. Jika lapisan tanah yang mengalami sesar sungkup tidak cukup elastis, maka akan terjadinya patahan. Nah, berikut ilustrasi dari lipatan sesar sungkup atau overthrust. Yang kelima yakni lipatan menggantung. Lipatan menggantung adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus mendapatkan dorongan. Nah, sesuai dengan namanya, lipatan menggantung ini memiliki puncak yang menggantung atau puncaknya yang terdorong sangat tinggi sehingga bentuknya seperti menggantung. Berikut ilustrasi dari lipatan menggantung. Yang keenam yakni lipatan isoklinal atau isoklinal fault. Lipatan isoklinal yakni lipatan yang memiliki bidang sumbu yang sejajar dengan lipatan lainnya. Lipatan ini terjadi karena adanya dorongan dan terjadi secara berkelanjutan. Berikut ilustrasi dari lipatan isoklinal. Nah, jika kita telah membahas tentang lipatan, selanjutnya kita akan membahas tentang patahan atau sesar dan istilah fault. Patahan atau sesar adalah bagian permukaan bumi yang memiliki arah mendatar dan saling menjauh satu sama lain yang menyebabkan retaknya batuan. Bagian permukaan bumi yang mengalami patahan disebut dengan bidang patahan. Bidang patahan yang mengalami pergeseran disebut dengan sesar atau fault. Pergeseran sesar tersebut dapat terjadi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Sesar dapat dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan arah gerak sesar. Nah, ada beberapa jenis patahan atau sesar yang dapat dikategorikan berdasarkan macam gerakannya. Selengkapnya kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, normal fault. Sesar normal atau sesar fault yakni sesar yang memiliki bidang yang posisinya sejajar satu sama lain. Bagian bidang sesar yang berada di bawah disebut dengan graben, sedangkan bagian sesar yang berada di atas disebut dengan hose. Jika ada salah satu dari dua bidang tersebut yang mengalami pergeseran tunggal, jika pergerakan dari salah satu bidang yang mengalami pergerakan tunggal, maka bisa dinamakan dengan half graben dan half hose, tergantung pada situasi yang terjadi. Contoh dari normal fault atau sesar normal yakni patahan semangko yang berada di Pulau Sumatera. Yang kedua yakni sesar naik. Sesar naik adalah pergeseran batuan ke arah atas dari asal batuan. Pada sesar naik, sudut kemiringan lereng kecil dan bahkan cenderung tegak. Berikut ilustrasi dari sesar naik. Yang ketiga yakni sesar mendatar, merupakan sesar yang terbentuk secara mendatar. Pada sesar ini, lapisan batuan sebelah kiri bergerak berlawanan arah pada lapisan batuan sebelah kanan atau sebaliknya. Jika bergerak mengiri itu disebut dengan sinistral, sedangkan bergerak mengarah ke kanan disebut dextral. Nah, berikut ilustrasi dari sesar mendatar. Nah, dengan pembelajaran tentang tektonisme tadi, yakni kita dapat menyimpulkan adanya tentang apa itu tektonisme, apa saja yang ada di dalam tektonisme, yakni ada gerak epirogenetik dan orogenetik. Nah, gerak epirogenetik bagi menjadi dua, yakni gerak epirogenetik positif dan gerak epirogenetik negatif. Dan yang selanjutnya yakni orogenesa. Nah, orogenesa yakni terdapat adanya patahan lipatan. Nah, perbedaan dari gerak epirogenetik dan orogenetik yakni pada waktu dan wilayah. Yakni pada gerak epirogenetik terjadi pada wilayah yang luas dan waktu yang lama, sedangkan gerak orogenetik terjadi pada wilayah yang sempit dan relatif cepat pada waktunya.
Nah, sekian video pembelajaran tektonisme pada hari ini. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Geografi.